Hai, Assalamualaikum. Temukan bakat masakmu hanya di channel ini, di Bakat Masak. Kali ini saya udah bikin martabak manis atau terang bulan yang bersarang banget, tebel, empuk dan juga lembut. Persis kayak yang dijual-jual di tukang martabak. Bahan-bahan dan cara bikinnya mudah banget kok. Kalian pasti bisa bikin sendiri di rumah. So, tonton videonya sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, lalu aktifin tanda loncengnya agar urusan masak kalian jadi mudah. Terima kasih. Ini semua adalah bahan-bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat adonan kulit martabak manisnya. Kalau yang ini adalah bahan-bahan untuk toppingnya. Kalau toppingnya ini sesuaikan dengan selera kalian sendiri aja ya. Sekarang kita lanjut ke cara buatnya. Pertama, campur semua bahan kering seperti tepung terigu protein sedang. Kenapa sih kok pakai tepung terigu protein sedang? Karena dia memiliki kadar protein yang pas digunakan untuk kulit adonan martabak manis, yang akan menghasilkan tekstur dari martabak manis yang light atau ringan, tidak sepadat kalau menggunakan tepung terigu protein tinggi. Dia akan jadi lebih lembut dan juga empuk. Lanjut masukkan gula pasir dan juga susu bubuk. Aduk-aduk semua bahan kering ini sampai benar-benar tercampur rata. Baru setelah itu masukkan air secara bertahap sambil terus diaduk-aduk. Nah, ngaduknya ini harus dengan kecepatan yang tinggi ya. Jadi kalian harus mengerahkan semua tenaga kalian untuk mengaduk adonan ini. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata, sampai benar-benar nggak ada gumpalan yang tersisa. Baru setelah itu masukkan kocokan telur. Kemudian aduk kembali sampai kocokan telur ini menyatu dengan adonan tepung. Aduk-aduk terus dengan menggunakan kecepatan tinggi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang masukkan vanili bubuk untuk menetralisir bau amis dan juga baking powder sebagai bahan pengembang. Nah, baking powder ini kerjanya ialah menghasilkan gelembung gas atau karbon dioksida sehingga martabak manis dapat mengembang dengan sempurna. Jadi dia akan menghasilkan gelembung-gelembung atau pori-pori yang sempurna saat dipanggang nanti. Aduk-aduk terus dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar licin dan tidak ada gumpalan tepung. Nah, setelah licin ini butuh diistirahatkan selama 30 menit. Nah, pengistirahatan ini adalah proses fermentasi agar adonan tidak liat saat dicetak dan menghasilkan pori-pori yang sempurna. Kalau sudah 30 menit terlihat kan ada gelembung-gelembungnya. Sekarang baru masukkan baking soda. Kemudian aduk kembali dengan kecepatan yang tinggi. Nah, memasukkan baking soda ini harus sesuai takaran ya. Jadi tidak boleh berlebihan karena akan meninggalkan rasa pahit saat dimakan. Nah, baking soda ini memiliki kemampuan mengembangkan adonan 3-4 kali dari baking powder. Kalau sudah tercampur rata seperti ini berarti siap untuk kita cetak. Sekarang siapkan cetakan yang dipanasi dengan api yang kecil. Pastikan cetakan ini benar-benar panas. Kalau nggak panas, dia tidak akan menghasilkan martabak manis yang berpori. Seperti ini, martabaknya ini bantat. Saya pernah bikin bantat dan sedih banget. Ini tuh masukkan 1,5 centong atau sendok sayur dari adonan martabak. Kemudian taburi dengan gula pasir. Nah, setelah ditaburi gula pasir ini jangan keburu ditutup. Pastikan gelembung udara ini
itu sudah keluar mencapai di tengah-tengah dari martabak manis. Kalau enggak, dia itu nanti akan bantat. Nah, kemudian tutup sejenak aja untuk mematangkan permukaan atas dari martabak manisnya itu aja. Ini udah matang. Nah, sempurna kan jadinya, semua ada pori-porinya. Sekarang olesin martabak manis yang masih panas dengan margarin. Ini tuh agar margarin itu benar-benar meresap ke sela-sela dari pori-pori itu. Nah, sebaiknya ditutup ya, agar margarin benar-benar meresap dan membuat si martabak manisnya ini jadi lembut. Beri topping sesuai selera. Kalau di sini saya beri meses coklat dan juga strawberry jam. Nah, ini tuh martabaknya ukurannya pas, nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan. Dan beri susu SKM agar lebih legit. Ini ada 6 martabak manis yang sudah saya buat. Nah, mudah kan cara bikinnya? Selamat praktekkan di rumah. Thanks for watching. Wassalamualaikum.